kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Dia berharap banyak dari harta seorang leluhur vampir. Aku gemetar dengan emosi di depan banyak permata yang tidak pernah aku miliki seumur hidupku. Tapi, ada beberapa harta yang lebih baik dari yang lain. Saat aku memikirkan mana yang lebih baik, aku ingat tidak bisa memakan banyak waktu. Karya seni. Aku tidak bisa membawanya karena akan rusak saat proses kabur. Jadi aku meninggalkannya. Sayangnya bagiku, ada cukup banyak karya seni di ruangan harta ini. Lalu ada logam mulia, aku bisa mengambil permata itu. Tapi aku ingin menghindari semaksimal mungkin harta yang terbesar. Mempertimbangkan semua itu, aku kehabisan opsi. Jadi aku memilih harta yang akan memberiku uang sebanyak mungkin, emas. Ukurannya sama dengan koin 500 yen Jepang. Tetapi masing-masing memiliki nilai sekitar 10.000 zenis. Selain itu, bisa juga digunakan sebagai objek berubah, tanpa harus menukarnya dengan mata uang. Efisiensi dan kepercayaan mereka terhadap emas melampaui mata uang manapun di dunia ini. Betapa kejam dan realistis dunia ini. Ya, terkadang kenyataan seperti itu. Dengan sedih aku mengucapkan selamat tinggal pada perhiasan berwarna dan kemudian mengambil emasnya. Tentu saja, aku sudah punya cara untuk menerimanya. Mengambil referensi dari Epsilon. Dia yang terbaik dalam mengendalikan setelan slime. Aku menyimpan koin emas yang tertanam di setelan slime itu. Epsilon bisa memasukkan lebih banyak slime ke dalam setelan itu. Jadi aku memutuskan untuk menyimpan koin emas di situ. Aku menyematkan koin di setelanku, di mantelku, di tudung kepalaku, pokoknya di segala hal yang bisa aku simpan koin emas tanpa ada ruang kosong lagi. Aku tidak berbohong, aku menyimpan ruang kosong di selangkanganku. Meski begitu, kurasa aku berhasil memasukkan 1000 koin emas ke dalam slime suitku. Sekarang aku memiliki 1000 koin emas yang setara dengan 100 juta zenis. Seharusnya tidak salah dalam perhitungan, meski masih belum cukup, karena aku berencana hidup minimal 300 tahun. Tapi aku tidak bisa memasukkan lebih banyak koin emas. Itu akan mempertaruhkan terlalu banyak. Tidak ada masalah jika aku menutupi berat 1000 koin emas dengan kekuatan sihirku. Tapi bagaimanapun, akan tidak nyaman bagiku untuk bergerak. Dan aku menyadarinya. Aku merasa agak kaku. Ya, jika memasukkan lebih banyak koin, aku bahkan tidak bisa bergerak. Belum lagi sekarang. Koin ini mungkin tidak terlihat dari luar. Tetapi mereka akan terlihat jika aku menaruh 2000 koin emas. Jika aku hanya datang untuk membawa harta-harta ini, aku bisa membawa semuanya. Apa yang menungguku sekarang adalah pertarungan melawan bos terakhir, Ratu Darah. Rupanya dia adalah leluhur vampir. Untuk alasan itu, dia pasti kuat. Maksudku, gelarnya adalah leluhur vampir, kan? Itu kalau diterjemahkan di kamusku artinya kuat, bagiku. Oleh karena itu, aku telah memutuskan rencana pertarunganku. Sampai sekarang, aku selalu tampil terakhir. Tapi kali ini, lawannya adalah vampir dengan sebutan seperti leluhur vampir. Jadi aku memutuskan untuk menjadi orang yang muncul lebih dulu. Kemudian, ketika protagonis memasuki tengah pertempuran kita, mereka akan berkata, "Ada apa dengan pertarungan level tinggi yang mengerikan ini?" Aku tidak bisa melihat mereka. Membuat mereka terkejut. Sempurna. Kali ini adalah rencana terbaik untuk bermain. Oleh karena itu, aku harus menjadi orang pertama yang menemukan Ratu Darah. Jika aku di sini terlalu lama, aku akan terlambat. Aku mulai bergerak, menaruh kotak yang berisi koin emas di depan pintu ruangan. Aku akan datang untukmu sebentar lagi. Aku memutuskan untuk meninggalkan mereka di tempat ini sehingga akan mudah ditemukan begitu acara berakhir atau jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Berdoa agar tidak terjadi apa-apa dan aku bisa datang untuk mengambil koin emasnya. Aku berlari melewati menara dengan kecepatan superku. Dalam perjalanan, aku bertemu dengan kakakku dan saat aku lewat, aku menendang si Tyrant itu dan membantunya. Lalu, aku pergi lagi dengan kecepatan superku. Akhirnya saatnya tiba. Crimson tersenyum di wajahnya yang menawan. Pengorbanan sudah siap dan bulan sudah benar-benar merah. Sudah waktunya untuk Ratu Darah Elizabeth dibangkitkan.
Crimson berjalan ke tengah ruangan dan membuka kotak peti mati besar yang tergeletak di sana. Itu dia, gumpalan hitam kering kecil. Crimson dengan hati-hati mengambil gumpalan hitam itu, mengangkatnya dengan hati-hati. 1000 tahun telah berlalu. Ratu darahku tersayang, waktunya telah tiba untuk mewarnai semua dunia dengan darah sekali lagi. Dilihat lebih dekat, gumpalan hitam itu sepertinya sejenis organ. Faktanya, itu adalah jantung yang kering. Jantung Ratu Darah. Satu-satunya bagian tersisa dari dirinya yang bertahan ribuan tahun sampai saat ini. Namun, selama jantungnya masih utuh, dia bisa dibangkitkan. Lagi pula, itulah salah satu kekuatan dari leluhur vampir. Crimson menutup-tutup peti mati dan kemudian membawa jantungnya pada orang berambut hitam sebagai pengorbanan. Crimson telah memasukkan jantung itu pada orang berambut hitam untuk pengorbanan. Darah dan daging segar ini adalah katalisator untuk kebangkitan Ratu Darah, yang sekali lagi akan membawa ketakutan dan kepanikan ke seluruh dunia. Kuku-kuku, kebangkitan akan memakan waktu, tapi Crimson tahu dia harus menjauh dari tempat ini. Bagaimanapun, ketika Ratu Darah bangun, dia haus darah dan akan membuatnya membunuh setiap vampir yang berada di dekat tempat ini. Jadi Crimson, dia tidak bisa dekat dengannya sampai dia stabil. Crimson dengan cepat membuka pintu dan meninggalkan ruangan. Tapi tiba-tiba, dia berhenti. Siapa kau? Dia tidak merasakan kehadiran apapun ketika dia melangkah keluar ke aula. Dia bahkan tidak melihat siapapun di aula waktu membuka pintu. Dan tetap saja, seorang pria dengan setelan hitam legam muncul di depannya. Crimson dengan cepat melepaskan cakarnya dan bersiap untuk pertarungan. Keluar dari sini sekarang juga jika kau tidak ingin mati atau Dalam hitungan detik, tubuh Crimson terbelah dua. Sebuah pedang panjang membelah tubuhnya dari kepala sampai selangkangan. Crimson bahkan tidak bisa melihat pergerakan pedang hitam legam yang dimilikinya membelahnya. Dia mulai beregenerasi segera sambil tetap mempertahankan ekspresi heran. Dia adalah vampir tingkat tinggi. Bahkan jika dia terbelah menjadi dua dia bisa beregenerasi sebanyak mungkin. Siapa kau? Beraninya kau menebasku dengan pedang yang menjijikkan. Ya, petik 2. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, kepalanya dicabut dari tubuhnya. Meski kali ini dia mewaspadai semua gerakan di sekitarnya, dia juga tidak bisa lihat pedang hitam. Beraninya kau. Kau akan membayar karena membuatku marah Hiak. Petik 2. Kemudian kedua lengannya jatuh ke tanah. Bodoh. Kami vampir adalah yang paling kuat saat bulan merah. Petik 2. Kemudian dia memotong kedua kakinya, mencabik-cabiknya, dan akhirnya dia menebas perutnya. Mustahil. Regenerasiku tidak bisa mengikuti kece. Petik 2. Meskipun dia meregenerasi anggota tubuhnya, mereka dipotong lagi dan lagi. Tunggu sebentar. Apa yang kau inginkan? Ayo bicara dulu. Petik 2. Kemudian kepalanya dipotong dan dihancurkan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Akhirnya, jantungnya ditembus dan Crimson berubah menjadi abu. Pria berbaju hitam memasuki ruangan dan kemudian berdiri di depan peti mati besar. Namaku Shadow. Dia yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan berburu dalam bayang-bayang. Dan kemudian aku menunggu. Tunggu. Dan menunggu. Ratu Darah. Aku tahu kau di sana. Dan aku kembali menunggu. Terus menunggu. Kau di sana. Bukan. Aku tidak merasakan kehadiranmu. Tetapi aku yakin kau di sana. Benarkan? Petik 2. Kemudian Shadow membuka peti mati dan melihat ke dalam. Tidak ada orang di sana. Hei, apa kau sedang bercanda? Apa artinya ini? Petik 2. Dia menggeledah ruangan dan menemukan seorang pria muda berambut hitam dengan bagian jantung terbuka. Apakah kau ratu? Tidak. Tapi kau laki-laki. Dia berkata dengan ragu-ragu dan kemudian melihat ketumpukan abu di depan pintu. Apa beberapa waktu lalu itu ratu? Dia memiliki rambut merah. Tapi, tidak. Yang itu juga seorang pria. Meskipun dia terlihat seperti bos terakhir, dia masih terlalu lemah. Kemudian dia terus memikirkan hal yang sama untuk waktu yang lama. Kurasa ini adalah salah satu kasus di mana ratu pergi. Ada beberapa pilihan. Misalnya, bahwa tidak pernah ada seorang ratu, bahwa dia telah terbunuh atau bahwa dia sedang berbelanja. Baiklah,
Kurasa aku akan pergi mengambil koin emas dan melihat apa yang terjadi di luar. Jadi dia berbalik dan mulai pergi. Hah, kupikir aku terlambat dan aku sedang terburu-buru. Sungguh sial. Aku menggumamkan kata itu dan kemudian menghilang. Cahaya bulan merah menerangi seluruh ruangan kosong. Lalu tiba-tiba, tubuh korban itu bergerak. Diikuti dengan tuk-takcuk, jantung yang tertanam, mulai berdetak. Mary dan Claire akhirnya mencapai lantai atas menara merah, dan membuka pintu aula besar. Cit, Claire dengan cepat berlari ke tubuh seorang anak laki-laki berambut hitam yang mengeluarkan darah dari dadanya. Lalu dia segera memeluknya saat air mata mulai keluar dari matanya yang memerah. Ini tidak mungkin. Cit, tolong bangun. Cit, Petik 2. Claire tiba-tiba menjadi tenang dan melihat mayat itu dengan saksama. Air matanya berhenti. Dia bukan Cit. Hah, bukan. Petik 2. Dan Cit. Di mana Cit? Petik 2. Claire melihat sekeliling ruangan. Dan seketika itu juga, Mary menjerit. Claire, semuanya terjadi dengan sangat cepat. Saat dia sadar, lengan pria berambut hitam yang sudah mati itu menusuk perut Claire. Darah mulai mengalir dari mulut Claire. Apa ini? Di mana Cit? Claire jatuh ke tanah dan di saat yang sama, pria dengan darah di dadanya mulai bergerak. Dia sudah mati. Tidak diragukan lagi. Namun dia berdiri dengan kedua kaki dan sesuatu seperti tentakel merah mulai keluar dari dadanya. Sedikit demi sedikit, mereka mulai bergerak dengan cara yang aneh, melingkari seluruh tubuhnya. Tidak mungkin. Ini. Mary mengenali kehadiran ini. Setelah tubuh seluruhnya tertutup, itu meledak. Dan lalu, seorang gadis cantik telanjang muncul di tengah hujan darah. Rambut merah tua dan mata berwarna serupa. Kulit putih bersih dan proporsi sempurna untuk tubuh wanita. Mary segera menyadari kehadirannya. Dia adalah Ratu Darah, Elizabeth. Elizabeth mengambil Claire yang masih terluka parah dan kemudian menggigit lehernya. Dia tampaknya tidak sadarkan diri. Tetapi dia masih hidup. Namun, Mary hanya bisa melihat darah Claire tersedot keluar. Dia mengerti dengan baik. Sekarang Ratu Darah Elizabeth telah bangkit. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Claire. Setelah tubuh Claire menjadi pucat setelah darahnya dihisap, Ratu Darah melemparkannya ke tanah lagi. Elizabeth melihat Mary dengan matanya yang indah. Sosok Mary di mata itu tidak lebih dari mangsa lain. Elizabeth sama. Mary mundur ketakutan. Majikannya akhirnya bangkit kembali. Tapi tidak ada lagi yang bisa menghentikan Elizabeth, leluhur vampir terakhir. Dia juga tidak tepat waktu kali ini. Air mata membasahi pipi Mary. Ekspresi putus asa itu berubah menjadi salah satu keheranan dalam sekejap. Tiba-tiba, bayangan hitam menyerang Elizabeth. Elizabeth menggunakan cakarnya untuk mempertahankan diri dari pedang hitam yang menyerangnya. Orang yang muncul adalah gadis yang sama dengan setelan hitam yang dia lihat di perpustakaan. Beta, amankan dia. Menanggapi perintah Beta, 3 sosok hitam muncul dan membawa Claire. Beta menepis cakar Elizabeth dengan pedang hitam lalu melompat kembali mengambil jarak. Nomor 665. Bagaimana? Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.